Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Kepegawaian. Pada kesempatan ini kita masih memasuki kompetensi yang ke-9, yaitu mengevaluasi penilaian kinerja pegawai. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menentukan kinerja pegawai. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. A. Faktor-faktor yang menentukan kinerja. 1. Lingkungan eksternal organisasi. Dalam faktor lingkungan eksternal organisasi terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu A. Kondisi ekonomi. Harga barang dan jasa kan semakin meningkat, padahal upah pegawai itu tidak naik, sehingga daya beli mereka menurun. Karena hal tersebut, pegawai menuntut pengusaha untuk menaikkan upahnya, sementara pengusaha tidak mampu mengabulkan permintaan. Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan antara pegawai dan pengusaha, yang akhirnya berdampak pada menurunnya kinerja pegawai. B. Kondisi politik. Kehidupan politik yang tidak stabil dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Sebagai contoh, suatu negara yang sering mengalami konflik bahkan sampai menimbulkan perang dapat mengakibatkan turunnya kinerja pegawai karena rasa takut, hilangnya konsentrasi dalam bekerja. C. Latar belakang sosial budaya masyarakat. Contohnya ya, di era modern seperti saat ini, masih banyak masyarakat yang menganut cara berpikir tradisional. Kalian masih ingat ya, kata-kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon, atau pelan-pelan saja, yang penting selesai. Itu adalah pepatah lama yang dapat mempengaruhi pola pikir pegawai dalam bekerja. Di era modern, orang harus bekerja cepat dan tepat, yang berlawanan dengan cara berpikir tradisional tersebut. D. Agama atau spiritual. Agama mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha dan berikhtiar. Hal ini menjadi pemicu semangat seseorang untuk senantiasa terus berusaha, bekerja, dan berikhtiar. E. Kompetitor, yaitu pesaing, yang dapat memacu kinerja diri pegawai untuk menjadi lebih baik, lebih tinggi, lebih sukses dari orang lain, khususnya pesaing. Dengan kata lain, seorang pegawai tidak menginginkan pesaingnya lebih sukses dari dirinya, sehingga hal ini akan memotivasi dirinya untuk bekerja lebih baik. 2. Faktor-faktor internal organisasi, yang meliputi A. Visi dan misi. Visi dan misi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Visi dan misi yang jelas, operasional, dan terukur dapat menjadi pendorong untuk menyatukan komitmen bersama dan meningkatkan kinerja. B. Manajemen kepegawaian. Jika manajemen tidak dapat memperlakukan pegawai dengan baik, maka gairah kerja akan menjadi turun. C. Kompensasi. Kompensasi itu adalah penghargaan yang diberikan perusahaan kepada pegawai dalam bentuk upah atau penghasilan. Kompensasi yang buruk yang tidak dapat menjamin kehidupan pegawainya akan berakibat pada turunnya kinerja pegawai dan perusahaan. Pegawai akan mudah keluar dari perusahaan demi mendapatkan upah yang lebih baik. D. Hubungan industrial. Hubungan ini terjalin antara pegawai, perusahaan, dan pemerintah, dapat mempengaruhi kinerja. Hubungan yang baik akan membuat pihak-pihak tersebut berada dalam suasana yang kondusif untuk bekerja. E. Budaya organisasi. Norma-norma, nilai-nilai, dan kebiasaan organisasi atau budaya organisasi yang ditanamkan oleh para pendiri agar organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan, ini merupakan hal yang harus dijaga terus-menerus. Dengan demikian, setiap pegawai, khususnya pegawai baru, akan selalu diberi arahan serta dilatih untuk menjaga dan melaksanakan budaya kerja dengan sebaik-baiknya. F. Iklim organisasi.
Ini merupakan persepsi anggota organisasi mengenai apa yang terjadi secara rutin dalam lingkungan internal organisasi. Iklim organisasi yang kondusif dapat memberikan semangat kepada pegawai untuk bekerja lebih giat. G. Kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang buruk, otoriter, tidak demokratis akan berbeda dengan gaya kepemimpinan yang terbuka dan demokratis. Anak-anak, ini adalah ciri-ciri gaya kepemimpinan yang demokratis ya. Kalian bisa lihat di sini. Pendapat terfokus pada hasil musyawarah, kemudian ada tenggang rasa, memberi kesempatan mengembangkan karir bawahan, selalu menerima kritik dari bawahan, menciptakan suasana kekeluargaan, mengetahui kekurangan dan kelebihan bawahan, komunikatif dengan bawahan, partisipatif dengan bawahan, tanggap terhadap situasi, tidak mementingkan diri sendiri, selalu mawas diri, senang kepada bawahan yang kreatif dan inovatif, mau menerima usulan atau pendapat bawahan, lapang dada dan terbuka, mendorong bawahan untuk mencapai hasil yang baik, tidak sombong, menghargai pendapat bawahan, mau membimbing bawahan, tidak mudah putus asa, tidak ada jarak dengan bawahan, adil dan bijaksana, suka bermusyawarah, dan mau mendelegasikan tugas kepada bawahan, selalu mendahulukan hal-hal yang lebih penting. Lawan dari gaya kepemimpinan yang demokratis adalah kepemimpinan yang otoriter. Nah, ciri-ciri gaya kepemimpinan yang otoriter itu adalah tanpa adanya musyawarah, tidak mau menerima saran dari bawahan, mementingkan diri sendiri dan kelompok, selalu memerintah, memberikan tugas mendadak, cenderung menyukai bawahan atau ABS ya, itu asal bos senang saja. Kemudian memaksakan kehendak, setiap keputusan tidak dapat dibantah, kekuasaan mutlak pada pimpinan, kemudian hubungan dengan bawahan yang kurang harmonis, tanpa kenal ampun atas kesalahan bawahan, kurang percaya pada anak buah, kurang memberi dorongan semangat kerja bawahan, kurang mawas diri, selalu tertutup, suka mengancam, kurang menghiraukan usulan bawahan, ada rasa bangga bila bawahannya takut, tidak suka bawahannya maju dan berkembang, kurang adanya rasa kekeluargaan, dan senang dengan sanjungan-sanjungan. Nah, anak-anak, dari dua contoh ciri-ciri kepemimpinan tersebut, kalian bisa melihat mana yang baik untuk kemajuan organisasi atau perusahaan. Ibu sarankan nanti kalian menjadi seorang pemimpin yang mempunyai sifat yang demokratis. H. Tim kerja. Tim kerja yang solid dapat mendukung seorang pegawai dalam bekerja. Selain itu, tim yang solid akan memacu pegawai bekerja lebih semangat. Sebaliknya, tim kerja yang tidak kompak dapat mengakibatkan turunnya semangat kerja. I. Teknologi. Kemajuan teknologi dapat berdampak pada pegawai. Jika tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi, maka pegawai tersebut akan ketinggalan, yang tentu saja menurunkan kinerjanya. 3. Faktor-faktor pegawai. Berikut adalah faktor-faktor pegawai yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. A. Umur. Umur dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja. Seorang pegawai yang sudah berusia di atas 55 tahun mulai mengalami titik kejenuhan. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja seorang pegawai. B. Pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin maju dan luas pola pikir wawasannya. Terdapat beberapa jenis pekerjaan yang menuntut pegawainya untuk mempunyai pendidikan yang tinggi. C. Kompetensi. Kemampuan dan keterampilan seorang pegawai saat bekerja sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Pegawai yang tidak mempunyai kompetensi yang dibutuhkan perusahaan pasti akan kalah bersaing dengan pegawai lain yang kompeten. D. Pengalaman kerja. Pengalaman adalah guru yang terbaik.
Pegawai yang sudah berpengalaman dianggap mampu mengatasi berbagai permasalahan dan dianggap mempunyai kesetiaan yang tinggi terhadap organisasi. Kesehatan fisik dan jiwa. Seseorang tidak dapat bekerja dengan baik jika kondisi tubuhnya tidak sehat. Seorang pegawai yang sakit tidak dapat berpikir dengan jernih. Kesehatan sangat penting karena pegawai yang sehat akan mencapai produktivitas yang maksimal. Kreativitas dan inovasi. Tidak hanya pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, kreativitas dan inovasi juga sangat menunjang peningkatan kinerja pegawai. Talenta. Talenta adalah bakat yang dimiliki oleh seorang pegawai, dapat juga mempengaruhi hasil kerja seorang. Pegawai yang mempunyai bakat dan minat tertentu akan berperan saat dirinya melaksanakan suatu pekerjaan. Jika bakat dan minatnya linier dengan pekerjaannya, kemungkinan besar hasil pekerjaannya juga akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silahkan kalian putar kembali untuk lebih jelasnya. Kemudian untuk yang belum paham, silahkan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.